Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Baik ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang udah hadir, udah menyempatkan waktunya buat hadir dan melakukan konseling kelompok pada kali ini. Oke, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih agar kegiatannya berjalan dengan lancar. Di sini saya meminta tolong di antara teman-teman, adakah yang mau membantu saya untuk memimpin berdoa? Boleh saya? Boleh, silakan. Oke teman-teman, agar perkumpulan kita dapat diberkahi dan dirahmati oleh Allah, oleh Tuhan, maka marilah kita bersama-sama mulai perkumpulan kita dengan berdoa kepadanya. Berdoa kepada berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Berarti belum pernah ngikutin kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Sekalipun belum. Oke. Berarti kalau gitu di sini saya mau menyampaikan dulu terkait konseling kelompok itu apa. Oke teman-teman, konseling kelompok itu merupakan suatu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, di mana dalam konseling kelompok itu kita akan sama-sama untuk saling menyampaikan terkait dengan permasalahan yang sedang teman-teman hadapi saat ini. Permasalahannya itu bisa terkait dengan permasalahan soal belajar, lalu juga soal pertemanan atau sosial, lalu juga masalah terkait dengan keluarga, lalu terkait dengan karir pun bisa. Dan juga teman-teman, dalam konseling kelompok ini kita akan sama-sama menyampaikan terkait dengan masalah yang dihadapi secara satu persatu, dan nanti kita akan sama-sama di sini untuk mencari jalan keluar atau jawaban dari permasalahan yang sedang teman-teman hadapi secara bersama-sama. Oke, gimana teknis dari konseling kelompok ini? Teknis dari konseling kelompok ini kita lakukan secara tatap muka atau bersemuka. Nah, dimana kita melakukan pertemuan di suatu ruangan dan membentuk suatu lingkaran ataupun setengah lingkaran. Dan juga dalam konseling kelompok ini teman-teman tidak perlu khawatir ataupun takut bahwasanya masalah ataupun cerita yang teman-teman sampaikan di dalam kelompok ini akan tersebar luas, karena dalam konseling kelompok kita ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana kita sama-sama untuk menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh teman-teman kita yang lain. Nah, lalu teman-teman juga tidak perlu takut ataupun tidak perlu ragu, karena teman-teman dituntut untuk secara terbuka menyampaikan permasalahan ataupun cerita yang teman-teman ingin sampaikan dalam konseling kelompok ini. Dan untuk penyampaian ceritanya, teman-teman nanti saya akan satu-satu dari teman-teman akan mengajukan diri siapa duluan yang akan bercerita. Nah, setelah saya persilakan teman-teman untuk bercerita, dipersilakan teman-teman untuk bercerita. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Oke teman-teman, konseling kelompok yang akan kita lakukan kali ini kita akan lakukan selama 30 menit. Gimana? Teman-teman setuju? Setuju. Oke ya, teman-teman sudah setuju. Oke, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok, karena saya belum kenal nih dengan teman-teman yang ada di sini, dan mungkin teman-teman juga belum mengenal saya siapa, maka dari itu kita perkenalan dulu nih teman-teman. Kita perkenalan dulu. Perkenalannya teman-teman bisa menyampaikan terkait dengan nama lengkap teman-teman, lalu juga hobi, nama panggilan dan juga hobi. Seperti itu ya. Oke, bisa dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Sultan Hanif. Teman-teman di sini bisa panggil saya Sultan ataupun Hanif.
dan hobi saya itu membaca. Ada yang ingin teman-teman tanyakan? Baca. Bacanya baca apa? Oh, yang sering saya baca itu lebih ke novel sih. Ataupun sekarang sedang baca novel yang berhubungan dengan psikologi. Seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, bisa dilanjut dengan saudara? Bisa. Ya, silakan. Oke, perkenalkan teman-teman Bisa semua. dibacakan saudaranya? Teman-teman semua, saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Nazwan Ansari, dipanggilnya Nazwan. Najwa. Ya. Oke. Untuk hobi, saya senang atau hobi menggambar. Menggambar. Ya, Oh. menggambar. Kemudian juga bernyanyi dan baca buku. Oke, baca buku sama ya. Tapi biasanya baca buku apa nih? Lebih ke teori. Lebih ke teori. Iya. Wah, keren. Terus kalau keseharian aja biasanya ngapain aja? Seharian saya ya bekerja Bekerja. sebagai karyawan dari usaha keluarga. Karyawan usaha keluarga. Oh, keluarga punya usaha. Ya, Usaha apa itu? usaha di bidang kuliner catering. Catering. Ya, Oke, berarti Ridwan ini membantu usaha catering keluarga. Oke, oke. Oke, terima kasih Ridwan. Oke, bisa dilanjutkan? Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wisnu Bisaras, biasa dipanggil Wiska. 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 Oke, Wiska. Hobi ya. Ya, hobinya Buat hobi paling main game, main game. sama apa ya? Sama Main game. main game sama Menyanyi mungkin sama kayak Najwa? nyanyi jarang. Jarang nyanyi. Ya. Oke. Apa nih? Ada lagi? Apa main game doang? Berapa nih? Main game doang. Oke. Sama nonton, bukan nonton. Menonton. Biasanya nonton film apa? Nonton film anime kan. Anime. Oh, berarti yang berhubungan dengan Jepang ya. Oke. Lalu keseharian Wiska ini apa? Keseharian saya bekerja di kantor ekspedisi. Kantor ekspedisi. Oke. Dalam jabatan apa itu? Sebagai apa? Pemain andal retur Rektur. barang, mengembalikan barang. Pengembalian barang. Oke. Oke, terima kasih Wiska. Oke, bisa dilanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman semua. Bisa dibisakan. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewan Widya Permana. Biasa akrab dipanggil Gugun atau Gugun atau Gunawan juga nggak apa-apa. Oke, hobi saya bermain game dan berolahraga. Bermain game dan berolahraga. Oke. Biasanya game apa tuh? Biasanya akhir-akhir ini yang semua orang mainkan ya, game Mobile Legends. Mobile Legends. Wah, oke nih. Sepertinya bisa join sama Wiska ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih Gunawan. Gugun. Oke, bisa dilanjut. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Tela Mustakima. Ya. Oh, Tela Mustakima. Iya, biasanya teman-teman di rumah itu manggilnya Tela. Tela. Iya. Oke, Tela. Hobinya apa Tela? Hobi saya itu membaca, membuat puisi dan membuat cerita. Membuat puisi dan membuat cerita. Oke, berarti Tela ini senang ke hal yang berbau sastra ya Tela ya? Ya, Oke, biasanya kalau membaca sudah baca apa Tela? saya bacanya fiksi. Fiksi. Oke, keren. Oke, lalu gimana keseharian Tela setiap hari? Keseharian saya sih sekarang kuliah ya. Kuliah. Oke. Jurusan apa? Jurusan analisa efek saham. Analisa efek saham. Oke. Semester? Semester 5. Semester 5. Oke. Kayaknya itu semester yang begitu berat ya. Iya benar sekali. Benar sekali. Pak. Oke, terima kasih Tela. Bisa dilanjut? Oke baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ugo Tatiani, biasa Iya. dipanggil Upi. Upi. Oh ya, hobinya itu bersepeda sama main gitar. Bersepeda main gitar. Oke, biasanya bersepeda kemana tuh? Ya keliling alun sih. Keliling alun-alun kota. Iya. Oke. Ya, Lalu keseharian Upi ini sering ngapain? sibuknya itu sekarang musim KKN, saya sama ngurusin ponakan juga. Ngurusin KKN sama ponakan. Iya. Oke.
Oke, baik teman-teman. Terima kasih Upi. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama berkenalan ya. Teman-teman saya pun jadi tahu dengan nama teman-teman dan juga hobi dan keseharian teman-teman seperti apa. Tadi ada Najwan, bahwa Najwan punya usaha catering keluarga, lalu Wiska yang ada di bagian ekspedisi, lalu juga ada Gunawan yang hobinya tadi yaitu bermain game Mobile Legends. Mungkin teman-teman bisa join sama Gunawan. Lalu ada juga Tela kayaknya senang banget dengan yang namanya sastra. Oke, dan terakhir ada Upi sedang sibuk KKN katanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkenalan. Oke, sebelum kita melakukan konseling kelompok, karena tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan bahwa konseling kelompok ini kita dituntut untuk menjaga kerahasiaan dari cerita ataupun keterangan yang disampaikan oleh klien atau dari teman-teman kita yang di sini. Maka dari itu kita untuk mempertegas lagi terkait dengan asas kerahasiaan ini, kita akan sama-sama membacakan ikrar. Oke, nanti gimana teknisnya? Teknisnya itu nanti saya akan mengucapkan ikrarnya dan diikuti oleh teman-teman. Oke, diikuti oleh teman-teman dan juga teman-teman bisa menyesuaikan dengan kalau misalkan nama dengan nama teman-teman masing-masing. Nama lengkap ya. Oke, kita mulai teman-teman. Saya Sultan Hanif. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan dan menjaga, memelihara dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya peroleh dari teman kelompok, di mana data atau keterangan tersebut tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke teman-teman, kita sudah membaca ikrar konseling kelompok. Jadi teman-teman diharap untuk menjaga kerahasiaan dari segala keterangan yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini. Oke, sepertinya tegang-tegang ya, kayaknya lemas-lemas banget nih. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita gimana Pak, kita ice breaking dulu? Boleh? Oke, ice breakingnya itu kita main game rangkai kata, dimana nanti akan dimulai dari saya dan juga teman-teman dan teman-teman, dimana nanti kita satu orang masing-masing dari kita akan menyampaikan atau mengucapkan satu kata, satu suku kata yang akan dirangkai oleh orang selanjutnya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, bisa kita lanjut. Kita mulai ya. Dimulai dari saya. Kemana? Oke, kita mulai dari ke kiri dulu deh ya. Oke, karena saya dari tadi pengen kiri dulu nih. Oke, kita mulai. Belanja di Lazada menggunakan uang. Belanja di Lazada menggunakan uang cash. Bener gak nih? Betul. Ya. Tapi sepertinya ada satu orang yang tadi yang salah menyebutkan. Gimana? Mau diulangi lagi? Boleh. Ya. Oke, sekarang kita ulangi lagi dan gantian. Sekarang ke kanan. Oke ya. Dimulai dari saya. Sekolah pagi. Sekolah pagi, mabal. sekolah pagi mabal jam Sekolah pagi mabal jam pelajaran. Sekolah pagi mabal jam pelajaran sekarang. Betul gak nih? Betul. Betul ya. Oke, dirasa kayaknya teman-teman udah mulai semangat ya.
berarti untuk SPG-nya bisa kita cukupkan. Oke. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dalam konseling kelompok ini teman-teman silakan secara terbuka dan secara sukarela untuk menceritakan segala keterangan ataupun hal-hal yang ingin teman-teman ceritakan dalam konseling kelompok ini. Yang teman-teman ceritakan ya bisa terkait dengan permasalahan pendidikan atau belajar, lalu juga permasalahan sosial, lalu permasalahan karir, keluarga, dan juga permasalahan tentang pertemanan. Permasalahan tentang pertemanan dan juga permasalahan pribadi. Teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Sekarang mau siapa dulu nih yang mau bercerita? Tela. Boleh dari saya. Yang lain gimana? Ya. Tela dulu silakan. Baik teman-teman, jadi permasalahan yang saya hadapi sekarang itu tentang perkuliahan. Iya, jadi kan sekarang masih masa pandemi, di mana kuliah itu masih dalam sistem online, dan itu membuat semangat saya itu turun. Ditambah dengan dosen yang cuma kayak ngasih tugas tanpa penjelasan, dan itu tuh berakibat ke nilai saya yang turun. Ada lagi? Ya mungkin. Teman-teman, tadi Tela sudah bercerita bahwasanya masalah yang sedang Tela hadapi ini terkait dengan perkuliahannya. Yang sekarang teman-teman sudah tahu bahwasanya kuliah kita menggunakan sistem online. Nah, dimana dari perkuliahan online ini semangat Tela untuk belajar itu menjadi menurun. Ditambah lagi dengan dosen yang memberikan tugas ya, namun tidak memberikan keterangan ataupun penjelasan, hanya tugas-tugas saja. Dan itu berakibat pada nilai atau IPK Tela di kuliahnya. Betul seperti itu? Ya betul. Oke, terima kasih Tela. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Aku. Ya, silakan. Kalau itu lebih ke keluarga. Keluarga. Iya, masalah ponakan tadi. Kan ya Upi lagi ngurusin persiapan KKN nih. Iya. Cuman kan ponakannya itu loh kayak nggak bisa diatur gitu. Nggak bisa diatur? Kayak kan aktif banget nih ponakannya. Iya. Nah jadi kayak jangan ganggu artinya dulu gitu. Artinya mau kayak persiapan KKN kan rempong ya persiapan Iya, KKN betul. itu. Jadi gimana gitu cara atasi agar ponakannya itu bisa paham gitu sama kitanya, sama kayak disiplinnya juga gitu loh. Ada lagi? Itu aja. Itu aja. Oke. Terima kasih Upi. Jadi teman-teman, permasalahan di Upi ini terkait dengan keluarga, di mana Upi ini punya ponakan yang aktif sekali, dan juga ponakannya ini kadang mengganggu aktivitas Upi saat belajar. Karena tadi Upi bilang bahwasanya dia sedang mempersiapkan KKN, dan Upi rasa sedang tidak ingin diganggu ya untuk menyelesaikan permasalahan KKN itu. Namun karena keaktifan dari ponakannya terus buat mengajak Upi bermain, mengganggu Upi. Dan tadi juga sampaikan bahwa ponakan Upi ini susah untuk diperingatkan, susah untuk dinasihati. Oke, betul seperti itu? Ya betul. Oke, terima kasih Upi. Oke, ada lagi? Dari Prian, silakan. Mau siapa dulu? Dari saya boleh. Oke, silakan. Oke, untuk masalah saya, Bisa dibesarkan suaranya? untuk masalah saya lebih pada masalah keluarga ya. Masalah keluarga. Ya, masalah keluarga kita kan setiap orang karakternya beda-beda ya. Ya. Nah, kebetulan saya dengan karakter adik saya yang menimpa setelah saya itu karakternya sangat-sangat bertentangan. Karakternya bertentangan. Ya. Oke. Yang pada akhirnya membuat kayak ada jarak aja. Gitu. Iya, jadi hubungan kayak sudah aja. Oke. Itu sih masalahnya untuk saya pribadi. Terus apa karakter itu mengganggu dari diri Najwa? Mengganggu sih enggak, cuman kayak kalau saya mau ngasih nasihat kan sebagai seorang kakak itu susah untuk masuk. Oh begitu. Iya. Oke. Ada lagi? Dan sih itu. Ya. Oke. Terima kasih Najwa. Berarti teman-teman, di sini permasalahan dari Najwa itu terkait dengan perbedaannya karakter dengan adiknya.
dimana adiknya itu saat diberikan nasihat oleh Najwan tidak sama ya, maksudnya tidak nyambung ya. Oke, jadi nasihatnya itu tidak sampai kepada adiknya karena itu perbedaan karakter itu. Oke, mungkin ada lagi? Oke, terima kasih Najwan. Bisa selanjutnya? Baiklah, selanjutnya dari saya. Ya. Permasalahan Bisa dibesarkan? Permasalahan saya biasanya terkait soal pekerjaan ya. Pekerjaan, karir berarti ya. Ya. Oke. Sekarang di dalam jam kerja gitu, Ya. sering ngatur waktu gitu, Dan tepat waktu pulangnya. nambah kerjaan banyak. Oke. Kadang pakai handle juga gitu sendiri, ditanggung sendiri. Mungkin cukup kayak itu cuma itu. Lalu dari ketiga permasalahan yang Wiska tadi sampaikan, apa itu mengganggu diri Wiska? Buat pribadi sih mengganggu ya, gimana ya? Waktu ya, masalah waktu. Waktu yang harusnya kita udah nyatai Ya. pas kerja. Itu penyebab dari lamanya waktu itu kenapa? Apa emang jamnya memang segitu kah? Atau 8 jam gitu ya. 8 jam? Cuma kadang kita ngejar target ya, Jam pagi. Oke. karena banyak kerjaan itu jadi tiga jam. Waktu Hmm. mendalamnya juga. Berarti kadang karena banyaknya pesanan itu ya, karena banyaknya Pengiriman. pengiriman, jadi Wiska ini jam kerjanya bertambah dan itu mengganggu pada diri Wiska karena waktu buat beristirahatnya menjadi berkurang. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Wiska. Oke, selanjutnya. Ya, bagi saya ya. Jadi Iya. dari permasalahan saya yang tentunya ini menurut saya dalam kehidupan perkuliahan saya Iya. adalah soal pertemanan saya dengan teman sekolah saya. Di mana saya itu merupakan orang yang kurang dalam bersosial, tetapi bukan maksudnya saya ini ingin bersosial tetapi suka gitu. Oke. Sejak saat dibagikan kelompok untuk belajar, nah, saya seringkali diasingkan gitu, ataupun tidak ada yang memilih saya untuk sebagai teman kelompok itu. Nah, untuk saat itu kan dulu ya, nah, untuk saat ini kan perkuliahan online. Nah, itu pun benar-benar sangat mengganggu saya dalam belajar saya juga. Jadi ya seperti itu. Oke. Lalu gimana untuk pembagian kelompok itu kalau misalkan online? Ya, jadi pembagian kelompoknya itu melalui individu ya. Jadi siapapun yang mau masuk, tetapi harus kayak pilih-pilih gitu. Misalkan satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, dari masalah saya, semua kelompok itu sudah ada yang 5 orang. Semuanya dari 5 orang, tetapi cuma saya ada yang sendiri. Oke, terima kasih. Berarti teman-teman, terima kasih Gunawan. Berarti masalah Gunawan di sini ya terkait dengan sosialnya, di mana teman-teman dari Gunawan ini sulit untuk bersosialisasi. Saat Gunawan memang ingin untuk bersosialisasi, namun memang ada kesulitan dalam melakukannya. Ditambah mungkin saat Gunawan melaksanakan perkuliahan offline atau tatap muka, Gunawan sulit mendapatkan kelompok karena seperti tidak ada yang mengajak untuk berkelompok. Oke, baik. Dan sekarang pun tadi Gunawan bercerita dengan keadaan online pun sama dengan offline, di mana semakin sulitnya Gunawan dalam bersosialisasi. Oke, terima kasih Gunawan. Oke teman-teman, di sini teman-teman sudah menyampaikan masing-masing dari permasalahan yang teman-teman hadapi. Nah, selanjutnya itu kita berembuk atau berdiskusi masalah siapa dulu yang mau kita entaskan. Kalau dari Najwan, Dari saya pribadi pertama lebih baik Tela ya, masalah Tela. Karena masalah Tela ini sangat bisa dibilang umum ya. oke, umum masalahnya. Masalahnya Oke, umum dan bisa dibilang dirasakan oleh hampir semua mahasiswa hari ini. oke, terima kasih Najwan. Oke, permasalahan Tela yang dipilih. Lalu selanjutnya, Saya sih yang dikatakan sama Ezra juga ya, masalah Tela penting gitu. oke, jadi memilih masalah Tela. Iya. Oke, lalu Gunawan. Saya juga seperti
itu pun sangat apa ya, sinkron dengan keadaan saya juga. Oke, begitu. Dari UPI gimana? Tela juga. Tela juga. Oke. Tela gimana? Karena teman-teman di sini memilih masalah tela yang dilintaskan duluan. Jadi gimana Tela? Bisa? Bisa. Oke. Berarti teman-teman untuk masalah yang akan kita lintaskan terlebih dahulu adalah masalah tela. Namun teman-teman, karena sebelumnya kita sudah berdiskusi, kita sudah sepakat bahwa konseling kelompok ini akan kita laksanakan selama 30 menit, dan saya rasa sekarang sudah melebihi waktu 30 menit. Maka bagaimana kalau konseling kelompok ini kita cukupkan dan akan kita lanjutkan konseling kelompoknya di lain hari dengan memulai dengan membahas terkait permasalahan yang dihadapi oleh Tela. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, setuju ya? Ya. Nah, sekiranya kapan kita akan melaksanakan konseling lanjutan? Apakah minggu depan atau di hari apa? Saya rasa di minggu depan. Di minggu depan, pada jam dan waktu yang sama. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Setuju. Setuju ya? Oke teman-teman, konseling kita akan kita lanjutkan pada minggu depan pada jam dan waktu yang sama. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih kepada teman-teman karena sudah berkenan untuk mengikuti konseling kelompok ini, dan kita akan kembali lagi atau kita akan bertemu lagi di minggu depan teman-teman. Ya, baik. Sebelum kita menutup kegiatannya, kita lebih baiknya berdoa dulu, karena sebelum melaksanakan kita berdoa dan diakhiri dengan doa pula. Oke, siapa nih yang mau untuk memimpin berdoa? Mau lanjut lagi? Langsung saja. Oke, silakan. Setelah kita tadi memulai di awal dengan doa, akhiri juga dengan doa. Iya. Kita mulai doa bersama. Doa selesai. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah hadir dalam konseling kelompok ini. Untuk konseling kelompok ini kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.